Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Pagi Bu. Kalau ini ada apa ya, dan boleh diperkenalkan dulu namanya dan dari mana? Nama saya Risma Agandani. Nama saya Nur Hadriyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novanda. Kami dari program studi Bimbingan dan Konseling angkatan 24 Ibu. Jadi maksud kita ke sini itu untuk konsultasi Ibu. Jadi permasalahannya itu kita kan berkelompok ya Ibu ya. Dan itu kan ada tugas kelompok. Dan anak-anak itu suruh respon. Jadi seperti itu Ibu. Jadi gimana? Oke. Menurut saya kalau dari permasalahan kalian kita bisa lakukan pembinaan kelompok. Kalau kalian berkenan, kita lakukan sekarang pembinaan kelompoknya bagaimana? Sepakat Ibu, boleh. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya, apakah dari kalian sudah ada yang pernah mengikuti pembinaan kelompok sebelumnya? Kalau dari saya sih belum pernah Bu, dan jadi belum tahu gitu pembinaan kelompok itu seperti apa. Kalau dari saya masih belum, baru pertama kali. Saya nggak jauh beda sama anak-anak. Saya juga belum tahu banget lah sebenarnya soal ini. Nggak apa-apa, wajar kalau masih belum tahu ya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bimbingan kelompok itu apa. Jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan bantuan untuk membahas topik atau masalah tertentu bersama-sama. Lalu ini tuh tujuannya itu kita bisa saling bertukar pikiran, mencari solusi. Biasanya itu bisa dibilang problem solving dan mengembangkan pemahaman baru. Di sini kita semua punya hak ya, yang sama untuk berbicara. Berarti kita nanti sharing bareng-bareng ya? Ya, benar sekali Mbak Risma. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau kita bimbingan, karena dalam bimbingan kelompok ini tuh kita punya aturan main yang sangat penting. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas dan diceritakan di sini cukup berhenti di ruangan ini saja ya. Tidak boleh ada yang membocorkan keluar. Apakah dari teman-teman setuju semuanya? Setuju Bu. Oke, terima kasih ya. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan dan kesukarelaan. Jadi saya harap teman-teman bisa jujur dan terbuka dalam menyampaikan pendapat tanpa ada rasa terpaksa. Tidak ada jawaban yang salah di sini ya. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan, yaitu kita saling menghargai pendapat satu sama lain, tidak memotong pembicaraan dan menggunakan bahasa yang baik ya selama bimbingan kelompok ini berjalan. Bisa dipahami? Bisa paham. Oke, baguslah kalau gitu. Biar suasana lebih hangat dan kita makin akrab, kita kenalan sambil main game kecil. Mau nggak? Mau. Namanya rangkai nama dan hobi. Caranya itu kita menyebutkan nama dan hobi, lalu orang berikutnya harus menyebutkan nama dan hobi dari orang yang sebelumnya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kalau bisa dipahami, saya mulai dari saya dulu ya. Saya Adel, hobi saya membaca. Bu Adel hobinya membaca, saya Risma hobinya nonton drakor. Bu Adel hobi membaca, terus Risma hobinya nonton drakor. Kalau saya Nurul, hobi saya mendengarkan musik. Agak sedikit panjang ya Bu ya. Ya. Saya ulangi lagi, Bu Adel tadi hobinya membaca. Terus Risma hobinya nonton drakor. Nurul hobinya mendengarkan musik. Kalau saya Novanda hobinya bermain sepak bola. Biasa ya. Sudah mulai rileks ya sekarang. Baik teman-teman, dari game itu tadi itu sepertinya kita sudah mulai akrab ya dan siap
buat mengikuti bimbingan kelompok. Apakah kalian sudah siap untuk masuk ke tahap inti kegiatan bimbingan kelompok kita? Siap Ibu. Oke, jadi nanti di tengah diskusi ada yang ingin berpendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu ya, agar semuanya mendapatkan giliran yang adil seperti itu. Oke, jadi topik kita akan membahas yaitu menghadapi dinamika dan miskomunikasi teman sebaya. Karena kalau menurut saya dari masalah yang kalian hadapi dan yang sudah diceritakan Mas Rahman tadi, menurut saya itu ada miskomunikasi dari kalian. Jadi topik ini tuh relevan ya buat kalian, terutama saat mengerjakan tugas kelompok. Mari kita mulai dari teman-teman, siapa yang mau berbagi pengalaman atau unek-unek yang lebih dulu mengenai dinamika tugas kelompok. Saya Ibu izin masuk. Iya. Jadi permasalahannya tadi kan kita kan kelompok ya Ibu ya. Terus kita dikasih tugas dari dosen. Terus dalam tugas tersebut mungkin pengerjaan 1 minggu lah seperti itu. Terus saya konfirmasi di grup, oh nggak ada yang balas, cuma dibaca doang. Jadi pembagiannya gimana kayak gitu. Terus timbang dibaca doang, nggak ada respon, terpaksa saya kerjakan sendiri Bu. Kayak seperti itu. Tapi Van, sikap kamu yang kayak gitu itu membuat anggota lain itu merasa tidak dihargai tahu. Biasa jadi kan anggota lain itu lagi jalan atau lagi ada kesibukan yang lainnya. Ya bagaimana lagi Nurul ya, deadline sudah hampir mepet ya. Terus kalau nggak aku kerjain terus gimana? Seperti itu. Santai dong Novan, Nurul kan cuma ngungkapin perasaannya. Lagian Nurul nggak bisa pegang HP 24 jam kayak kamu nggak boleh egois gitu dong. Bukannya egois ya Risma ya, emang nada bicara memang seperti ini, jadi kamu aja yang nggak berperan. Bukan baper Van, tapi cara bicara. Sudah ya. Oke, baik teman-teman, bisa dijelaskan terlebih dahulu ya. Sudah. Oke, terima kasih ya. Teman-teman, apa yang barusan terjadi ini adalah contoh nyata dari dinamika dan miskomunikasi yang sedang kita bahas. Di sini saya melihat ada 2 sudut pandang yang sama-sama punya niat baik, tapi cara menyampaikannya itu belum pas menurut saya. Dari Mas Novan, saya bisa sangat memahami kecemasan kamu. Kamu punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap nilai dan deadline kelompok. Itu hal yang bagus menurut saya. Dan Mbak Nurul dan Mbak Risma, saya juga sangat mengerti perasaan kalian yang ingin dilibatkan, dihargai kontribusinya juga, dan butuh komunikasi yang lebih nyaman. Begitu menurut kalian. Sekarang kita kembali ke tujuan awal kita ya, problem solving. Kalau cara kita hanya saling menyalahkan dan meledak-meledak seperti itu tadi, apakah masalah tugas kalian bakal selesai? Enggak sih, mana jadi jawaban dan enggak enak. Nah itu benar. Jadi mari kita cari solusinya bersama ya. Jika Mas Novan butuh kepastian penyelesaian tugas agar tidak cemas juga, dan Mbak Nurul dan Mbak Risma butuh waktu untuk merespon dan ingin dihargai prosesnya. Menurut kalian kesepakatan seperti apa yang harus dibuat sejak awal biar nggak terjadi seperti ini lagi? Saya Ibu izin masuk Ibu. Jadi menurut saya lebih dikomplekskan lagi. Jadi dari tugas kelompok itu kita buat kesepakatan internal. Jadi kamu itu bagiannya nih, bagilah itu tugasnya. Kamu yang bagian ini. Dan kita tentukan deadline internal pengumpulan tugas itu amin berapa. Seperti amin 2 atau amin 3. Sebelum amin dosen bilang oh amin segini harus diumumkan, itu
yang terakhir gitu lah maksudnya. Nah, kalau dari saya setuju banget sama pendapat si Mas Novan dulu. Kalau memang misalnya teman-teman itu nggak bisa, itu apa namanya konfirmasi ke grup. Kalau memang nggak bisa, setidaknya Mas Novan itu nggak merasa digantung gitu. Benar, dan mungkin kita juga harus sepakat soal komunikasi. Kalau ada yang kurang pas, mending diomongin secara baik-baik, jangan langsung ambil keputusan gitu. Oke, baik. Bagus banget ya. Saya sangat mengapresiasi kalian bertiga. Kalian bisa menemukan solusi yang matang dari konflik ini. Ada deadline internal, ada komitmen untuk selalu memberi update atau kabar dari satu sama lain, dan menjaga intonasi komunikasi asertif. Apakah kalian juga sepakat untuk membangun komitmen problem solving ini untuk kedepannya? Oke, bagus. Terima kasih ya. Nah, ini itu proses pendewasaan kalian dan penyelesaian masalah yang sangat sehat. Nggak terasa waktunya hampir habis ya. Diskusi sangat mengalir dan solutif. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar pesan-pesan atau pemahaman baru apa yang kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan hari ini. Kalau dari saya ya, kalau dari saya miskomunikasi itu menurut saya hal yang sangat wajar. Tapi bagaimana cara kita itu mengelola komunikasi biar nggak emosi meledak-ledak kayak tahun ini. Kalau pesan saya ternyata ngobrol bareng ini sangat menegakkan. Jadi punya pandangan baru untuk menghadapi teman kelompok yang susah untuk dihubungi. Ya, kalau dari saya, mohon maaf sebelumnya ya, Nurul dan Bisma sudah terlalu emosi, sedikit emosi. Kalau dari saya, dengan diskusi kali ini, bimbingan kelompok ini, itu kita atau saya terutama bisa memahami perasaan teman-teman, jadi seperti itu, dan bisa mengetahui solusi dari permasalahan kita. Terima kasih ya atas pesan dan kesimpulan yang luar biasa. Saya sangat mengapresiasi keaktifan dari kalian bertiga dan keterbukaan kalian semua hari ini. Mungkin nanti kalau ada di lain waktu kita perlu membahas topik yang lain atau membahas perkembangan dari topik ini, kita bisa jadwalkan ya. Terima kasih Kak Bu. Ya, sama-sama. Sekali lagi mari kita jaga kerahasiaan ya yang sudah kita sepakati di awal. Untuk mengakhiri kegiatan yang bermanfaat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu silakan ya. Selesai. Terima kasih ya teman-teman. Selamat pagi juga. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Kita pamit dulu ya Bu. Iya, Mari, Bu. sama-sama.